Torang petampa bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Tisulut Orang Petampa Bercerita. Dan alhamdulillah senang sekali sebuah kebanggaan kali ini kita kedatangan tamu. Saya sebut dengan hormat beliau adalah Bapak Rifai Hamzah SPD MSI, betul Pak ya? Dan beliau ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha L2 Dikti 16. 16. Oh 16 ya. Wilayah 16. Oh iya betul, wilayah 16 itu wilayah mana Pak ya? Yang di bawah Wilayah 16 itu dia mengkoordinir 3 provinsi, jadi semua perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi, yakni Sulawesi Utara, iya, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Itu singkat Gosuluteng. Gosuluteng ya. Gosuluteng. Iya kan kalau kayak yang lain-lain Sulutenggo nih. Sulutenggo. Ya karena Sulut yang Ya. pusatnya. Kalau gitu. L2 Dikti 16 pusatnya malah di Gorontalo. Ya. Makanya Gosuluteng. Ya. Ya. Sebetulnya sama saja. Cuma secara kebetulan kan kantornya berada di Gorontalo. Keren. Ya. Sehingga orang lebih senang kalau nyebutnya dari tempat domisilinya. Oh, Jadi berarti Bapak ini jauh-jauh dari Gorontalo ke sini, Pak ya? Dari Gorontalo. Luar biasa, sebuah kehormatan buat kami di tim podcast ini, luar biasa. Beliau hadir di sini dan beliau tidak sendiri sebenarnya. Ini ada teman-teman di belakang, mohon diperkenalkan aja Pak. Nanti kita akan tampilkan fotonya di video kita. Ya. Siapa-siapa Pak yang mendampingi kali ini? Jadi begini, kami dari LLDikti itu mendapat tugas ke Manado dan Bitung ya. Oh Bitung, ya. Kami ditugasi mewakili Kepala LLDikti karena beliau tidak bisa berkenan hadir karena ada tugas juga dengan kegiatan yang sama di Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Jadi saya dengan Pak Sastro, Pak Udin Hamim, itu kami diberi tugas untuk mewakili beliau dalam rangka yang pertama menghadiri dan memberi sambutan pada wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung. Oh Petra, itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 kemarin. Iya. Kemudian besoknya ada pelaksanaan juga kegiatan sama wisuda di Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen STBM Bitung juga. Wah, padat jadwalnya ya Pak ya. Sekolah Bisnis, Sekolah STBM Sekolah Tinggi Bisnis Manajemen dua saudara di Bitung juga Pak. Oh iya. Nah, kemudian setelah 2 kegiatan itu kami juga diminta untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap beberapa mahasiswa yang kebetulan mendapatkan bantuan beasiswa dari Kementerian Pendidikan yang berdomisili di wilayah Bitung dan sekitarnya. Siap. Termasuk sampai Girian, Kauditan, kemudian Kecamatan Dimembe. Kecamatan Dimembe itu yang paling jauh kami kunjungi tadi. Alhamdulillah sudah selesai dan kami sudah beasiswa yang dimaksud ini beasiswa KIP atau ada beasiswa lainnya Pak? Kalau untuk tahun ini kita baru dapat beasiswa KIP kuliah, kemudian juga ada bantuan UKT dari Kementerian Pendidikan, dari pusat Puslapdik Puslapdik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti. Baik. Kalau begitu, ini saya mau menyampaikan pertama-tama terima kasih selain Bapak sudah bersedia datang ini, walaupun kami juga agak kaget karena mendadak. Tapi ini sebagai informasi tim-tim kita yang ada di belakang kamera ini, semua anak peserta KIP. Kita bangun podcast kita ini, kita memaksimalkan anak-anak yang dapat beasiswa KIP, jadi mewakili mereka semua. Mengucapkan terima kasih ke L2 Dikti yang sudah memfasilitasi anak-anak kita yang sudah hari ini kita alhamdulillah
Ya walaupun baru kita bangun podcast ini, tapi mulai kelihatan juga bisa ternyata punya potensi begitu Pak. Ya. Terima kasih banyak. Mohon dititipkan juga buat teman-teman di L2 Dikti yang di 16 ya wilayah Bosuluteng, karena sebagian besar juga anak-anak yang ada di kampus ini juga penerima KIP itu, beasiswa yang difasilitasi oleh L2 Dikti ini. Yang si Arif nih di belakang nih sama Rizdi kameramennya. Dan sebenarnya tim kita ini masih ada lagi. Kemarin juga ada kunjungan kita ya dari Pak Haryanto ya, sama Pak mendampingi Pak Ruknan. Ya Pak Ruknan ya. Itu ini juga kebetulan tentang KIP, jadi sudah kami senang sekali kami ini lagi-lagi bersyukur sekali berkat ini juga akhirnya kami bisa ketemu anak-anak yang ternyata berpotensi gitu dan bisa dikembangkan sumber dayanya. Ya baik, saya mau masuk ke pertanyaan dulu Pak, karena ini dari tadi kita sebut L2 Dikti, ada yang nyebutnya LL Dikti dan ada angka 16 di belakang. Sebenarnya apa sih itu Pak LL Dikti ini apa nih Pak? Ya baik, sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kalau mau dibuka maskernya juga apa-apa. Oh iya boleh. Selamat malam dan salam sehat serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi sebenarnya saya perkenalkan diri dulu. Siap. Tadi sudah mulai bincang-bincang tapi belum memperkenalkan diri. Betul. Jadi biasanya kalau tidak dikenal tidak disayang ya. Siap. Ya baik. Jadi seperti yang sudah disebut tadi, nama saya Miftah Ihamsa, MSI. Jadi SPD MSI ya. Iya. Jadi saya kebetulan saat ini dipercayakan oleh kementerian menjadi kepala bagian TU di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 di Gorontalo. Jadi L2 Dikti itu lembaga layanan pendidikan tinggi. Ya. Wilayah 16. Disingkat L2 Dikti 16. L2 Dikti. Jadi gini, memang banyak orang menyebutnya LL Dikti. Ya. Tapi banyak juga, tidak sedikit juga yang menyebutnya L2 Dikti. Iya, betul. Sebetulnya sama saja. Siap. Jadi ada yang menyebutnya L-nya double, dan ada yang menyebutnya L kemudian ditambah 2. L2 ya. Jadi sama saja. Ya. Tetapi yang benar berdasarkan nomenklatur yang ada, singkatannya yang benar itu adalah LL Dikti. Oh gitu. Ya. Itu yang memang berdasarkan Permen 34 tahun 2020. Ya, karena LL Dikti wilayah 16 itu dibentuk berdasarkan Permendikbud nomor 34 tahun 2020. Ya, jadi LL Dikti wilayah 16 Gorontalo dibentuk berdasarkan Permen itu. Nah, sebelumnya wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo itu tergabung dalam koordinasi wilayah 9. Iya, saya ingat wilayah 9. Kantornya di Makassar. Pusatnya di Makassar, benar. Pusatnya di Makassar. Ya, tetapi karena mungkin pemerintah melihat bahwa beban L-Dikti 9 itu terlalu besar, kemudian jangkauannya juga terlalu luas, termasuk dari Makassar sampai ke Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi tentu secara jarak itu terlalu jauh. Iya, betul. Sehingga dibuat pemekaran untuk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo itu dimekarkan menjadi satu wilayah yang berdiri sendiri, yakni wilayah 16. Kebetulan kantor wilayahnya berkedudukan di Gorontalo. Ya, baik. Ya, seperti itu. Ya, siap. Nah, saya lebih cenderung sependapat, bukan hanya karena terlalu besar kayak kalau Bapak bilang tadi beban yang terlalu berat ke Makassarnya, tapi saya malah melihat kalau kita sepakat ya, perkembangan perguruan tinggi di Sulawesi Utara makin kesini kan makin luar biasa sepertinya. Dan memang saya lihat mungkin itu layak udah punya jadi wilayah sendiri gitu. Ya, memang seperti itu. Berarti pertanyaan selanjutnya, tupoksi dari L2 Dikti sendiri itu apa aja, Pak? Ya, betul. Jadi
saya ingin jawab dulu yang tadi. Ya. Jadi memang benar wilayah 9 itu tugasnya berat sekali. Kenapa? Karena waktu itu wilayah 9 itu ada lebih dari 300 perguruan tinggi yang di bawah wilayah di bawah Makassar ya waktu itu. Ya, coba bayangkan memfasilitasi seluruh perguruan tinggi dengan jumlah yang seperti itu. Kemudian dalam saya berikan contoh misalnya seperti sekarang ini kan lagi musim-musimnya wisuda. Betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi bagaimana bisa LLDIKTI bisa menghadiri semua undangan? Rata-rata perguruan tinggi itu minta dihadiri oleh LLDIKTI sebagai wakil pemerintah. Betul. Ya. Dengan jumlah yang terlalu banyak, lebih dari 300. Itu bisa dibilang se-Indonesia Timur loh Pak ya? Enggak, maksudnya waktu yang masih di Makassar itu hampir se-Indonesia Timur tidak. Enggak juga ya? Hanya seluruh provinsi yang ada di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Pulau Sulawesi. Oh ya. Karena kalau sudah masuk ke Maluku Utara itu di sana ada wilayah 12. Oh, tidak masuk wilayah 12. Kemudian kalau masuk ke Papua itu ada di sana wilayah 14. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Jadi balik ke layanan tadi. Jadi menghadiri wisuda ini ya iyalah saya yakin sebagai salah satu bagian ya. Dan kami juga mungkin sebagai kampus yang mengundang akan merasa kecewa ketika di tentatif undangan ada dari L2 Dikti, tapi ternyata tidak bisa dipenuhi. Memang kalau secara bersamaan memang kegiatannya, meskipun kami berbagi, ya memang kadang-kadang juga ada perguruan tinggi yang tidak bisa dihadiri sama sekali. Sehingga Pak Kepala itu, Pak Prof. Mahludin Barwadi, beliau untuk kondisi seperti itu, beliau terpaksa mengirim video sebagai sambutan beliau. Jadi kirim dalam bentuk video, nanti tetap diputar pada saat acara wisuda. Seperti itu. Ini kan zamannya sudah canggih kan. Atau kadang-kadang juga beliau menghadiri secara virtual. Secara virtual. Zoom misalnya atau betul. Google Meet dan sebagainya. Itu sudah beberapa kali dilakukan karena memang begitu padatnya kegiatan di LLDIKTI. Wilayah 16 seperti itu. Tapi ini kan hanya salah satu dari bagian layanan ya Pak. Apa-apa lagi kira-kira selain itu? Kalau layanan yang ada di LLDIKTI wilayah 16, kebetulan kami juga baru memulai. Ini baru masuk bulan ke-12 Desember ini kan? Pak Kepala itu Pak Prof. Dr. Mahludin Barwadi, beliau dilantik tanggal 22 Oktober. Tahun 2020. Oh gitu ya. Kemudian setelah dilantik, memang karena beliau baru sendiri, ini kan kantor baru, satker yang baru. Betul. Jadi saat beliau dilantik itu baru beliau sendiri yang jadi satu-satunya staf LLDIKTI ya. Dari kepala sampai ekor beliau semua nih Pak. Belum ada yang bagian-bagian supporting. Setelah beliau dilantik, beliau langsung melakukan penataan, kemudian langsung segera berkoordinasi dengan kementerian, dengan beberapa instansi termasuk di Pemprov, Pemda Kota, Pemda Kabupaten Kota, kemudian juga Universitas Negeri Gorontalo untuk pemenuhan jumlah staf dan pejabat yang ada di LLDIKTI. Karena tidak mungkin kalau beliau sendiri yang bekerja. Betul. Hingga pada saat itu kami mulai diminta kesediaan, dihubungi satu persatu, kemudian juga diminta kesediaan dari instansi tempat kami bekerja sebelumnya. Seperti saya misalnya, saya sebelumnya di Universitas Negeri Gorontalo. Setelah beliau dilantik, beliau minta kesediaan ke saya, kemudian minta juga kesediaan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk saya minta beralih dari ING ke LLDIKTI. Oh gitu. Dan terhitung 1 Januari 2021,
terbit SK mutasi saya dari Universitas Gorontalo ke LLDP. Berarti baru mau setahun dong ini ya? Ya baru setahun. Ya. Iya. Demikian juga teman-teman yang lain yang mulai ada yang dari Pemprov, ada Pemda Kota, ada Pemda Kabupaten juga. Ya, mulai 1 Januari sehingga mulai 1 Januari 2021 itu LLDP mulai resmi melakukan pelayanan. Artinya seluruh pelayanan yang tadinya ada di wilayah 9 terhitung 1 Januari 2021 dihentikan. Ya, yang sebelumnya dari Makassar tadi Pak ya? Ya, kan tadinya sebelum Januari itu kan semua layanan kenaikan pangkatnya, kenaikan jabungnya, layanan kelembagaannya, kemahasiswaannya itu kan tadinya di langsung wilayah 9. Wilayah 9. Begitu mulai 1 Januari 2020 kita komit dengan wilayah 9, wilayah 16 sepakat 1 Januari 2021 dialihkan seluruhnya dialihkan ke wilayah 16 gitu. Ya. Kemudian saya dilantik tanggal 22 Januari 2021. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercayakan sebagai Kabak TU di LLDP wilayah 16 di Gorontalo. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu ini baru menjelang setahun lah ya Pak ya. Kita ingin tahu nih kalau begitu. Ini orang kan selama setahun ini kira-kira L2 Dikti maaf kalau ikut nomenklatur harus LL Dikti ya. Maaf. LL Dikti wilayah 16 ini udah melakukan apa-apa aja Pak? Selama kurang lebih setahun ini ya ke sini. Apa aja Pak? Saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh LLDikti 16. Jadi begitu kami mulai melakukan pelayanan, jadi sebelumnya kita melakukan evaluasi dulu. Evaluasi dulu tentang berapa sih jumlahnya PTS yang ada di 3 wilayah provinsi ini. Kemudian ada berapa banyak jumlah dosennya. Kemudian seperti apa kapasitas dan kualitas SDM dosennya. Kemudian juga kami juga melakukan pendataan tentang kelembagaannya. Jadi misalnya perguruan tinggi membina program studi apa saja. Betul. Ya, misalnya Setie Sulut ini kan? Setie Sulut ini. Setie Sulut itu perguruan tinggi apa saja yang program studi apa saja yang ada di sini? Ada di Setie Sulut. Jadi itu kami lakukan untuk semua perguruan tinggi yang ada di 3 wilayah provinsi. Nah, dari hasil evaluasi itu kita dapatkan data. Nah, kemudian dengan kita sudah memiliki data awal, maka kita mulai melakukan pelayanan-pelayanan. Nah, di saat awal kami melakukan pelayanan adalah Pak Kepala itu menginstruksikan kepada kami sebagai staf yang lebih diutamakan adalah beliau minta lakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk kualitas kelembagaan. Kenapa? Karena berdasarkan data yang kami miliki itu lebih dari 50% dosen-dosen yang lebih dari 5.000 orang seluruh dosen yang ada di wilayah perguruan tinggi yang di bawah wilayah 16 itu lebih dari 5.000 orang itu lebih dari 50% belum menduduki jabatan fungsional. Belum menduduki jabatan fungsional. Artinya jadi dosen itu kan harus menduduki jabatan fungsional. Jadi jenjang jabatan fungsional dosen itu kan mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai dengan profesor. Betul. Nah, itu data yang ada lebih dari 50%, artinya lebih dari 2.500 orang dosen. Itu belum jabung. Jabung jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Itu jadi PR juga bukannya. Itu menjadi sebuah PR yang besar buat kami. Demikian juga dengan kelembagaannya. Jadi dari seluruh program studi yang dibina oleh semua perguruan tinggi di 3 wilayah provinsi ini, itu kualitas kelembagaannya dalam hal ini akreditasinya misalnya, itu juga masih berada di paling banyak itu di akreditasi baik. Alhamdulillah.
sejauh ini ya. Ya, dan ada beberapa perguruan tinggi atau program studi juga sebetulnya akreditasinya sudah lebih baik, sudah sangat baik. Iya. Ya, kemudian ada satu program studi itu baru satu. Iya. Program studi yang sudah akreditasi unggul. Oh, unggul. Ya. Ya. Hingga dengan melihat kondisi ini, Pak Kepala menginstruksikan kepada kami untuk dua hal utama itu yang kita genjot dulu. Iya. Ya. Kenapa? gitu. Karena itu sangat Peningkatan penting. tadi ya. Betul. Nah. Karena bagaimanapun persaingan sekarang antara PTS dengan PTN itu tidak lagi dibedakan antara kalau jadi mindsetnya calon mahasiswa ataupun masyarakat itu kan kalau mau kuliah itu di khususnya di wilayah 16 ini lebih cenderungnya ke perguruan tinggi negeri. Iya, iya, betul. Dan perguruan tinggi swasta itu dianggap sebagai perguruan tinggi pilihan kedua. Betul. Second choice. Nanti lolos di perguruan tinggi negeri baru dia ambil ke perguruan tinggi swasta. Betul. Itu mindset. Nah, di era sekarang tidak lagi seperti itu. Betul. Ya. Di era sekarang adalah yang dilihat itu adalah akreditasinya apa. Jadi mau di perguruan tinggi negeri yang mana, kemudian perguruan tinggi swasta, itu tinggal dibedakan antara akreditasinya. Yang jelas kalau akreditasinya bagus, akreditasinya baik ataupun unggul, maka pasti kualitasnya. It means, gini Pak, saya mau tegaskan dulu. It means bahwa tidak ada jaminan sebuah perguruan tinggi negeri akreditasinya akan lebih baik daripada universitas swasta misalnya. Ya, seperti itu. Wow. Jadi berarti ini dengar nih, jangan ragu-ragu kalau universitas swasta ya. Jadi mau kuliah di program studi katakanlah akuntansi di Setia Sulut ini ya sama juga di nanti ijazahnya dengan akuntansi yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri. Saya jadi penasaran dan mungkin juga perlu tahu ini sama yang lagi nyimak nih Pak. Kalau Setia Sulut sendiri gimana Pak? Kalau akreditasinya gimana? Akreditasinya baik. Baik ya, alhamdulillah. Karena itu calon-calon mahasiswa nanti, ini adik-adik sebentar lagi kan mau lulus SMA, SMK. Iya, benar. Jangan ragu untuk memilih Setia Sulut. Wah, Setia Sulut. Terima kasih. Ya, menurut data yang ada dalam pangkalan data kami, itu akreditasinya jadi ada 2 program studi ya. Iya. 2 prodi. Manajemen dan akuntansi. Manajemen dan akuntansi, dua-dua akreditasinya baik. Alhamdulillah. Nih dengar sendiri nih ya, berarti nggak diragukan ya insya Allah. Ya mudah-mudahan ini juga jadi kita memang ke depan insya Allah. Ini salah satunya nih podcast ini nggak semua perguruan tinggi punya Pak. Oh gitu, luar biasa sih ya. Ini mestinya kan, ya lucunya ini kan sekolah tinggi nih, ekonomi ya. Yang mestinya kan yang punya ini yang mereka punya fakultas teknik, gitu kan, bagian IT atau minimal yang punya fakultas komunikasi lah. Ya ini bagian dari itu tadi mungkin tidak ada jaminan yang swasta itu berarti akreditasinya harus di bawah negeri semua Pak ya. Ya alhamdulillah. Baik. Yang paling terakhir Pak mungkin saya ingin tanya nih, kan biasanya Bapak nih yang diundang mendatangi baik dalam bentuk survei, akreditasi, menghadiri wisuda dan sebagainya. Gimana kalau sebaliknya Pak? Dari pihak kampus yang mau ke sana. Artinya gini, kampus ini punya masalah gitu. Entah masalahnya di yayasan, kalau kampus kan, kalau swasta kan biasanya yayasan nih. Ya. Kalau mereka mau melakukan bikin pengaduan, ya berarti kan udah ke L2 Dikti wilayah 16 nih, di Gorontalo kan udah lumayan dekat berarti. Itu mereka harusnya kemana? Bidang mana gitu? Jadi di L-Dikti itu ada beberapa bidang. Kemudian juga selain bidang-bidang layanan, ada juga dibentuk oleh kepala L-Dikti adalah tenaga ahli ya. Jadi itu memang ada dasarnya berdasarkan Permen 34 2020. Iya. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan konflik internal di perguruan tinggi, nah itu di sana ada tenaga ahli bidang hukum. Tenaga ahli bidang hukum. Wah ini Pak Dokter Sastro dong. Dokter Sastro. Wah kebetulan hadir nih Pak. Iya. Betul. Kalau memang masalah internal sepanjang itu tidak berdampak kepada aktivitas belajar mengajar, tidak berdampak kepada mahasiswanya dan dosen-dosennya yang di situ,
maka biasanya kita mediasi dulu, Iya. kemudian kita minta perguruan tinggi itu untuk menyelesaikan secara internal. Betul. Nah, kalau setelah kita mediasi kemudian tidak juga selesai-selesai, maka kita akan buat suatu keputusan yang akan melakukan punishment. Ya, Iya. oleh karena itu kami di LDT, Pak Kepala dan kami seluruh staf berharap semua perguruan tinggi yang ada dalam binaan LDT wilayah 16 itu Iya. hindarilah terjadinya konflik. Betul. Ya, Ya dan kita semua tidak biasanya- berharap tentu Pak ya. Biasanya konflik itu terjadi antara pengelola perguruan tinggi Iya. dengan yayasan, Iya betul. atau juga ada antara personil yayasan itu Iya, sendiri, di dalam yayasan internalnya. atau juga biasanya terjadi di dalam internal kepengelolaan. Ya, Iya bisa seperti jadi. itu. Iya, iya. Nah, untuk hal seperti itu kadang-kadang ya itu sangat mengganggu. Ya, betul, Pak. Terutama Yang nanti dirugikan akan mahasiswa. merugikan mahasiswa. Betul. Kasihan kan? Iya. Ya, udah susah-susah belajar tapi tiba-tiba waduh, Iya, ini rupa gitu. Ya, jadi mereka kan tidak jelas jadinya. Betul. Ujung-ujungnya jadi mereka juga, loh kok kita kuliah wisudanya ini belum ada izin karena masih konflik belum selesai nih, masih menunggu. Ya pernah kejadian sih. Ya. banyak Ya mudah-mudahan Pak ya ini. Tapi alhamdulillah setia sulut ya, tidak ada konflik seperti itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Makanya Iya. jangan ragu ya untuk Siap. kuliah di setia sulut. Alhamdulillah. Wah ini kita tambah seneng aja nih di endorse sama Pak KTU-nya nih. Iya Pak. Ini mungkin yang paling final dari semuanya. Iya. Tentu ada harapan-harapan ini. Dan ini kita Desember nih, udah mau menjelang 2022. Iya. Kira-kira target-target yang akan dicapai oleh Eldo Dikti wilayah 16 ini ke depan. Ya. Jadi saat ini memang kami menargetkan untuk lebih mengintensifkan Ya. dalam hal pelayanan dulu. Oh siap. Hal pelayanan dulu. Nah, ini memang ada satu hal juga yang masih agak harusnya kami bisa lakukan secara segera adalah layanan, kan sekarang ini sudah zaman teknologi ya. Betul. Nah, karena kami kebetulan adalah LDT yang baru, jadi sehingga masih sementara membangun Iya. dalam hal-hal yang terkait dengan sistem pelayanan. Jadi sistem pelayanan kalau sebelumnya masih dengan wilayah 9 Iya. itu sudah serba IT. Jadi karena wilayah Online lah begitu. ya, jadi misalnya layanan jabatan fungsional, layanan kenaikan pangkat dosen, layanan termasuk layanan kelembagaan dan sebagainya itu sudah serba online, sudah serba digital ya. Iya. Nah, kami di LLDT wilayah 16 karena memang masih baru, ini baru setahun ini, insya Allah tahun depan sudah mau masuk tahun kedua. Iya. Jadi kami sampai dengan Desember ini masih manual. Ya. Iya, iya. Jadi seperti dosen-dosen yang di Setia Sulut itu kalau mau urus kenaikan pangkat, ya masih dikirim secara manual. Masih Ya, untungnya dekat Pak ya Gorontalo ya. nah itulah Sekitar yang 8 sampai 10 jam lah dari itulah yang sini. harus disyukuri oleh kita semua yang ada di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Iya. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk lebih mendekatkan Iya, pelayanan. betul. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada di Gorontalo. Tidak Iya. perlu lagi ke Makassar. Iya Pak. Betul. Ya. Kan ke Makassar mesti terbang lagi Pak. Betul, betul. Kalau Gorontalo kan Iya. mobil aja bisa gitu. Biaya, waktu, dan Iya, sebagainya itu banyak hal-hal yang kebetulan apalagi dosen-dosen kita banyak yang dari Gorontalo juga loh Pak. Ya. Jadi bisa sekalian pulang kampung gitu. Aduh luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ini ya, kita juga semua berharap nih kalau kedepannya apa yang diniatkan itu jadi ke depan kita akan lakukan secara digital. Iya. Secara digital semua. digitalisasi Jadi, online Online. dan Jadi dalam pelayanan ya. tahun 2022 ini kita insya Allah sudah ada website sendiri. Iya. Kemudian layanan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat itu sudah online. Iya. Itu alhamdulillah sudah kita anggarkan di tahun 2022. Targetnya 2022 sudah fix aman Sudah. selesai ya. Ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Baik, luar biasa. Ah, Baik, Pak PTU dan semuanya ini mewakili
podcast dan seluruh keluarga besar Stay Sulut. Terima kasih dan sangat-sangat mengapresiasi kehadiran Bapak malam hari ini. Kami merasa sangat terhormat. Ya. Walaupun kami agak kaget juga tiba-tiba dihubungin, nih Pak Rifai mau datang nih. Iya, tapi kami sudah biasa, kaget itu biasa Pak. Iya, kaget udah biasa sudah. Insya Allah udah siap kaget lah. Tapi paling tidak terima kasih Pak sudah support, dan kami juga berdoa mudah-mudahan target-target yang sudah diniatkan itu bisa benar-benar tercapai. Walaupun Gorontalo dekat kan, tapi jauh lebih maksimal kalau misalnya semua sudah bisa terdigitalisasi dan bisa dilayani secara online. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Kita doa bersama semua. Target kami 2022 sudah online. Amin, insya Allah. Baik. Nih, obrolan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami, Pak. Semoga sukses. Besok ya perjalanannya wisuda. Bukan, wisudanya sudah selesai. Oh, sudah ya? Jadi besok tinggal mau balik ke Gorontalo. Oh iya, luar biasa. Ya. Nah, Senin sudah harus berkantor lagi. Iya, oke. Mudah-mudahan aman perjalanan. Soalnya cuaca lumayan. Ya, biasa cuaca Desember toh. Iya, ya yang ber-ber ini agak ngeri-ngeri sedap begitu Pak. Baik, demikian perbincangan kita di podcast Stay Sulut kali ini. Kita mudah-mudahan Pak aman perjalanannya juga Pak semua ya. Tolong doanya. Mudah-mudahan bisa kunjungin ke sini lagi ke Stay Sulut, gak bosan-bosan Pak. Ya, harus. Mudah-mudahan juga L2 Dikti wilayah 16 L Dikti wilayah 16. Aduh salah. Ini mesti belajar nomenklatur lagi. Bisa makin meningkatkan pelayanan terus ke depan, dan sharing itu peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga meningkat juga di Sulawesi Utara. Baik, ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya di podcast Stay Sulut Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torang Petampa Bacerita.